6 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah walaupun dia rajin sholat. Maksud tidak diterima di sini adalah dia tetap harus sholat, wajib sholat, tetapi tidak dapat pahala di setiap sholatnya. Yang pertama, man ata kahinan aw arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah aw arba'ina yaum. Yaitu orang yang datang kepada peramal, bertanya tentang ramalan, tentang gini nasib gini ya, atau kepada dukun, kepada paranormal, walaupun pakaiannya seperti ustadz, awas jangan ketipu sama casingnya karena prakteknya praktek perdukunan. Lalu dia bertanya sesuatu, walaupun dia tidak percaya, walaupun cuman main-main, cuman iseng-iseng bertanya kepada peramal, pada dukun, maka lam tuqbalu sholatu arba'ina lailah. Tidak diterima sholatnya, nggak dapat pahala sholatnya. Apalagi kalau sampai dia membenarkan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Apabila dia membenarkan, percaya pada peramal tersebut, maka dia melakukan kekufuran. Kufur itu perbuatannya orangnya kafir, awas hati-hati. Yang kedua, man syaribal khamro lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah, yaitu orang yang meminum khamr. Ya, kalau dia tidak bertobat, maka 40 hari sholatnya nggak diterima, nggak dapat pahala tuh kalau dia nggak bertobat. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Rojulun amma qauman wahum lahu karihun, yaitu seorang yang menjadi imam padahal dia dibenci oleh makmumnya, dibenci oleh kaumnya. Dia tuh memaksain jadi imam padahal makmumnya nggak suka. Ya, atau imam di sini adalah khalifah, pemimpin, sultan atau presiden. Ketika dia memimpin lalu dibenci dan tidak disukai oleh rakyatnya, oleh kaumnya, maka juga terancam tidak diterima salatnya. Sekarang nomor 4, yaitu wa mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, yaitu seorang istri yang dia tidur padahal suaminya nggak suka pada dia, padahal suaminya sedang marah kepada dia, padahal suaminya sedang tidak ridho kepada dia. Maka usahakan selalu setiap waktu, setiap saat agar suami tetap ridho. Jangan sampai ada waktu di mana suami itu tidak ridho kepada kita. Kalau terlihat suami sedang tidak ridho, sedang manyun, sedang marah, segera minta maaf. Supaya apa? Supaya pintu-pintu neraka segera ditutup dan pintu-pintu surga segera dibuka. Karena kalau suami sedang marah, maka pintu-pintu neraka dibuka dan pintu surga ditutup bagi istri. Makanya kata Nabi, suami itu adalah jannatuki wa naruki. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka bagi si istrinya. Awas hati-hati ya. Makanya kata Nabi, istri yang baik, istri yang solehah, istri yang dijamin masuk surga, istri yang para penghuni surga itu adalah ketika melihat suaminya sedang marah, sedang tidak bagus ya, maka istrinya akan datang kepada suaminya, lalu memegang tangan suaminya seraya berkata, aduh kugom don hatta tardo. Bang, aku nggak bisa tenang, aku nggak bisa tidur bang, sebelum engkau ridho, hatta tardo, sebelum engkau ridho, maka ridhoi saya, maafkan saya bang. Terus minta maaf kepada suami. Itu nomor 4. Sekarang nomor 5 nih, nomor 5 nih ya. Al-abdul abiqu hatta tarji, yaitu seorang budak hamba saya yang kabur dari tuannya. Maka selama dia kabur, tidak akan diterima, nggak dapat pahala sholatnya, hatta yarji, sampai dia kembali. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 adalah wa akhawani mutasorimani, yaitu 2 orang bersaudara yang sedang bertikai, 2 orang saudara yang sedang marah-marahan, yang tidak saling segur sapa. Nah, itu juga terancam sholatnya nggak dapat pahala, nggak diterima juga. Nah, baik itu saudara sedarah ataupun 2 orang saudara sesama muslim, karena sesama muslim juga innamal mu'minuna ikhwah. Maka hati-hati, wallahu a'lam bishawab.